Spekulasi pergerakan pembalap dan manajer tim papan atas tentunya menarik perhatian penggemar balap. Salah satu yang paling ramai dibicarakan adalah Marc Marquez ke Ducati dan Gigi Dall'Igna ke Honda. Beberapa waktu yang lalu Jorge Lorenzo mengatakan bahwa Marc Marquez bisa ke Ducati setelah kontrak Hondanya berakhir pada 2024. Dalam sebuah wawancara, ketika ditanya apakah Marc Marquez masih akan membalap untuk pabrikan selain Honda, Jorge Lorenzo menjawab, "Ya, saya pikir untuk Ducati. Dia tidak akan senang dengan tawaran itu, tapi saya pikir dia akan menerimanya. Di Ducati Marquez akan ditempatkan di mana? Saya tidak tahu, baik di tim pabrikan atau di tim satelit. Setelah 3 atau 4 tahun tidak menang, dia akan memiliki motivasi untuk menang lagi." Menurut Lorenzo, akankah Marquez bisa kembali menang di Ducati? Dia akan berusia 31 atau 32 tahun saat itu. Meski para pembalap muda sekarang cukup kuat, tapi Marc Marquez adalah Marc Marquez, kata Jorge Lorenzo yakin. Sebagai pengingat, pada Februari 2020, Honda mengumumkan perpanjangan kontrak Marc Marquez hingga 2024. Pada tahun yang sama, pembalap berusia 30 tahun itu mengalami crash serius di awal musim di Jerez yang menandai awal dari rehabilitasi cedera panjangnya. Pada 2021, pembalap Repsol Honda itu memenangkan 3 balapan untuk pertama kalinya sejak Valencia 2019. Tetapi setelah itu, rider asal Cervera Spanyol itu menjalani operasi lengan atas keempat dan kembali harus istirahat panjang yang membosankan. Sementara itu, Honda tampaknya masih berkutat dengan pengembangan RC213V. Kini juara dunia MotoGP 6 kali itu mengalami masa paceklik terlama sejak kemenangan pertamanya di kelas 125cc di GP Italia 2010. Pasalnya, sejak kemenangan balap terakhirnya hingga saat ini di GP Emilia Romagna pada 24 Oktober 2021 di Misano, tepat 595 hari telah berlalu, hingga hari balapan berikutnya di Mugello pada 11 Juni mendatang. Dengan latar belakang tersebut, pernyataan Lorenzo jelas memicu perdebatan, tak terkecuali di kalangan penggemar di media sosial. Media Italia GP1.com bertanya langsung kepada Gigi Dall'Igna sebagai General Manager Ducati Corse. Apa yang bisa dia katakan mengenai pernyataan Jorge Lorenzo itu? "Kami senang dengan pembalap yang kami miliki saat ini. Sayangnya, salah satu dari mereka yakni Enea Bastianini belum bisa menunjukkan apa-apa karena cedera di seri pertama. Tapi saya harap dia akan kembali dalam kondisi bagus di Mugello." Dia melanjutkan, pembalap lainnya adalah Pecco Bagnaia. Tahun lalu dia menunjukkan performa luar biasa dengan motor kami. Dia telah menunjukkan kebangkitan terbesar dalam sejarah MotoGP dalam situasi yang secara objektif sulit dengan 4 kemenangan berturut-turut. Ini adalah hal-hal yang hanya seorang juara hebat yang bisa melakukannya, imbuh insinyur jenius asal Italia itu. Namun, apakah dengan kondisi khusus dan perubahan kondisi pasar pembalap, Marc Marquez mungkin bisa bergabung dengan Ducati? Gigi menjawab, "Pertama, menurutku Marc tidak akan mau pergi ke tim satelit. Dia seorang bintang dan seorang bintang ingin diperlakukan seperti layaknya seorang bintang. Kedua, dia menunjukkan balapan yang luar biasa saat kembali bersama Honda, bahkan jika kemudian dia jatuh," jawab insinyur berusia 56 tahun itu. Merujuk pada GP Prancis ketika Marquez crash tepat di 2 lap sebelum akhir balapan dalam perebutan podium. Sebelum cedera ibu jari, pemenang MotoGP 59 kali itu sudah berhasil masuk 3 besar pada sprint race perdana di Portimao. Jadi saya akan menunggu sebelum mengatakan bahwa Marc dan Honda akan berpisah pada akhir 2024. Menurut pendapat saya, sejak awal hal itu belum pasti. Sebaliknya, saya yakin Honda dan Marquez masih memiliki setiap kesempatan untuk bekerja sama dengan baik, imbuh Dall'Igna. Setelah bertahun-tahun di pedok kejuaraan dunia, Gigi Dall'Igna paham bahwa ada ungkapan dalam bahasa Jerman yang menyebutkan, masih banyak air yang mengalir menuruni gunung. Artinya masih lama sebelum sesuatu terjadi hingga musim 2024. Atau dengan kata lain, apapun bisa saja terjadi.
Melihat hubungan baik mereka hingga saat ini, sepertinya Honda akan tetap mempertahankan pembalap Spanyol itu. Dan Honda adalah tempat paling nyaman buat Marquez. Apakah Gigi mau pindah ke Honda? Gigi dalinya bergabung dengan Ducati Corse pada Oktober 2013 dan menjabat sebagai General Manager. Insinyur jenius asal Italia itu berasal dari grup Piaggio, dengan target membawa gelar dunia di kelas utama untuk pabrikan asal Borgo Panigale. Untuk pertama kalinya dalam karirnya sebagai desainer dan manajer balapan. Setelah jatuh bangun selama 9,5 tahun, impian itu terwujud. Tahun 2022, Ducati memenangkan kejuaraan dunia MotoGP dan Superbike sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah perusahaan. Sekarang Gigi menggunakan pengalaman, ilmu, dan strateginya untuk memenangkan 25 kejuaraan dunia pembalap di Ducati dan Piaggio, di mana dia menikmati kesuksesan di kelas 125cc, 250cc, dan Superbike untuk Aprilia, Derby, dan Gilera, dan berkontribusi dalam meraih gelar dunia konstruktor. Apa target yang masih dikejar Gigi dalinya sekarang? Dia ingin mengkonfirmasi hasil tahun 2022 dan sedang dalam perjalanan menuju ke arah sana. Sebelum balapan kandang di Mugello tanggal 9 hingga 11 Juni, 5 pembalap Ducati menempati 6 besar klasemen kejuaraan dunia. 4 dari 5 kemenangan seri pertama pada tahun 2023 ditaklukkan oleh pembalap Desmo Sedici. Dalam sebuah wawancara, Gigi dalinya mengungkapkan apa yang masih mendorongnya selama fase tersukses dalam kariernya. By the way, Gigi mencapai targetnya di Ducati dan memenangkan kejuaraan dunia pembalap MotoGP bersama Pecco Bagnaia. Pada usia 56 tahun, dia masih cukup mampu untuk melanjutkan petualangan berikutnya. Sementara, Honda telah mengalami krisis selama 3 tahun. Mereka membeli sistem pembuangan atau knalpot, swing arm, dan sasis buatan Eropa. Mengapa Gigi tidak mengambil peran berpengaruh di Honda? Gigi dalinya tertawa lalu menjawab, "Saya rasa skenario seperti itu tidak mungkin terjadi di Honda. Oleh karena itu, saya tidak mempertimbangkan rencana atau ide seperti itu." Tapi kata tidak mungkin tidak benar-benar terjadi lebih dari 40 tahun yang lalu. Saat itu Mike Hailwood kembali balapan ke Tourist Trophy di usia 42 tahun dengan Ducati. Honda membangun motor 500cc 3 silinder untuk bertarung melawan pemenang 4 silinder dari Suzuki dan Yamaha. Dan Barisin membatalkan kontraknya dengan Suzuki untuk menunggangi Yamaha TZ 500cc di tim Akai miliknya sendiri. Jika tim raksasa Honda diperkirakan akan berada di peringkat paling bawah 3 kali berturut-turut di kejuaraan konstruktor MotoGP mulai 2020 hingga 2022. Gigi pasti akan mengira itu tidak mungkin. Faktanya, hal itu terjadi saat ini. Gigi kembali tertawa lalu menjawab, Ya, benar. Ini benar, tegas insinyur berusia 56 tahun itu. Gigi dalinya berhasil meraih ambisi terakhirnya dalam balap motor. Apa target yang tersisa? Kami ingin mengonfirmasi dan mengulangi hasil tahun 2022. Tidak mudah melanjutkan hasil seperti ini, yakni menang di Superbike dan MotoGP sekaligus. Tapi itulah target besar saya saat ini, ungkap Gigi. Ducati lebih unggul di kedua seri balap tersebut. Rekam jejak yang serupa seperti pada tahun 2022 semakin membayang. Hal lain apalagi yang Ducati tuju? Kami juga bisa memenangkan kejuaraan dunia Supersport untuk pertama kalinya tahun ini, ujarnya. Nicolo Bulega telah memenangkan 6 dari 9 balapan pertama dengan Panigale V2 955cc dan kini memimpin klasemen. Dan Ducati akan memenangkan satu seri lagi yakni kejuaraan dunia Moto E. Itu sudah pasti benar. Tidak ada yang perlu dikalahkan di Moto E, pungkasnya sambil tertawa lagi. Karena semua motor dalam balap Moto E diproduksi oleh Ducati atau bisa dikatakan Ducati Cup. Wah, lama-lama Ducati menguasai semua kelas balap dunia nih.